Ya, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Walk Talk edisi hari ini, Rabu 14 Agustus 2024 ya. Sebagaimana kita tahu, lagi dan lagi ada dugaan manuver politik busuk dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saat kemarin kita dihebohkan dengan peristiwa pengunduran diri yang kalau boleh saya bilang secara mendadak ya dari Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan sekarang diisi sementara oleh Pak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Golkar sampai dengan nanti gelaran musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Partai Golkar dilakukan dalam, ada helikopter lewat, dalam waktu dekat sih. Kayaknya sih tanggal 20 Agustus 2024, sebentar lagi. Ya, harusnya Munasnya Partai Golkar itu kan kalau sesuai jadwal itu di bulan Desember, di akhir tahun nanti, akhir tahun 2024 nanti. Cuma nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa kok ini ada manuver kayak gini lagi gitu lah. Muncul dugaan Presiden Jokowi ini kan bermanuver untuk ngambil alih partai itu kan supaya ada partai yang bisa menjadi kendaraan politiknya, menjadi apa ya, kalau saya bahasakan dengan bahasa yang amat kasar gitu ya, ya ibaratnya jadi ya kegiatan di masa tua lah gitu, atau kegiatan di masa pensiunnya setelah nanti selesai jadi Presiden ke-7 Indonesia gitu ya kan? Pertama ngambil alih Partai Demokrat ya kan, dari SBY via perantara Pak Muldoko, gagal ya kan. Kemudian mencoba menggoyang PDIP, ngambil alih PDIP ya kan, mencoba membumi hanguskan PDI Perjuangan di pemilu 2024 kemarin ya kan, gagal tuh ya, tapi PDIP kan tetap keluar sebagai partai politik pemenang pemilu legislatif 2024 untuk DPR pusat gitu, untuk DPR pusat atau DPR RI. Walaupun jumlah kursinya rosot dikit dari yang sebelumnya 128 menjadi 110 kursi di DPR. Nah, kemudian dicoba lagi, digoyang lagi PDIP-nya, ya, digoyang PDIP-nya, mencoba untuk diambil alih ya kan, gagal ya kan, karena PDIP itu partai yang grassroots, kader dan simpatisannya boleh saya bilang cukup solid ya. Nah, akhirnya Partai Golkar yang berhasil ditumbangkan. Jadi makanya netizen mengatakan, oh ini pohon beringin tumbang oleh tukang kayu, digergaji oleh tukang kayu gitu. Saya bilang, what? Iya. Dulu kan ada wacana tuh, Jokowi mau beralih dari PDIP ke Golkar. Nah, bisa jadi dengan dipentalkannya Airlangga Hartarto oleh para konspirator ini, oleh para spekulan ini, oleh para mafia ini, bisa jadi membuka jalan bagi
Presiden Jokowi itu bergabung dengan Partai Golkar, bahkan bisa seperti Kaisang, anaknya Pak Jokowi yang paling kecil. Kaisang itu kan baru berapa hari gabung Partai Solidaritas Indonesia, langsung dapat ketua umum toh, menggantikan Giring Ganesha. Nah ini bisa juga kejadian di Golkar, ya, tanpa harus melalui tangan orang seperti Pak Bahlil Lahadalia, atau lewat tangan Pak Luhut Panjaitan. Bisa jadi mungkin Pak Luhut ini yang merupakan figur senior di Partai Golkar, ya, boleh jadi punya peran nanti untuk mengubah ADART Golkar sesuai dengan keinginannya, agar membuka jalan supaya Jokowi itu bisa jadi ketua umum Partai Golkar. Ini kan saya lihat ya, walaupun saya bukan pakar mikro ekspresi ya, atau bukan makro ekspresi ya, Pak Erlangga ketika memvideokan surat pengunduran dirinya itu terasa banget tegangnya, terasa banget dia tuh feel tertekan gitu, merasa tertekan banget karena ada tekanan dari pihak luar yang menginginkan pengunduran dirinya. Beberapa waktu sebelum video itu ada beredar video juga dari Pak Luhut mengatakan Partai Golkar itu harus solid. Kader Golkar tuh harus solid. Kader Golkar tuh harus solid, ya. Harus solid. Jangan tunduk pada tekanan dari luar. Berarti kan secara tidak langsung Luhut ini saya duga arahnya tuh ke arah Jokowi dan juga ke arah Prabowo, gitu loh. Karena dalam bayangan saya, dalam tafsir saya, dalam asumsi saya, arahnya pasti ke sana. Golkar jangan mau disetir oleh kepentingan Jokowi dan kepentingannya Prabowo, gitu kan. Sekalipun Pak Prabowo itu pernah jadi kader Golkar sebelum bercerai dengan Golkar, bikin partai namanya Partai Gerindra di tahun 2008 kalau saya tidak salah, apa 2006 saya lupa. Jadi gitu. Dalam pandangan pribadi saya, ucapan seperti tadi, ya, ucapannya Pak Luhut itu jangan-jangan diarahkan ke Jokowi, diarahkan ke Jokowi, diarahkan ke Prabowo juga. Karena sekarang ini Jokowi dan Prabowo itu dianggap berpengaruh, gitu. Apalagi jelang pilkada kan. Erlangga Hartarto ini kan menginginkan kader Partai Golkar yang maju di beberapa daerah-daerah yang vital. Contoh Airin Diani, kader Golkar. Pak Erlangga tuh maunya Airin yang dipasang di Banten, bukan Andra Soni yang diajukan oleh Partai Gerindra. Lalu ketika Partai Golkar sudah memberikan surat tugas pada Bobi Nasution, mantunya Pak Jokowi, maju di Sumatera Utara, ya Bobi Nasutionnya tiba-tiba berkhianat, pindah ke Gerindra. Jadi kader sana. Nah, mau nggak mau, ya sudah dong. Nah, Partai Golkar menginginkan kadernya Pak Musa, wagubnya, Wagub Sumatera Utara sekarang, Pak Musa Rajeksa, itu sebagai calon gubernur, Bobi Nasution itu calon wakil gubernur.
Tapi gagal, gak kejadian. Lalu di Jawa Barat, Partai Golkar menginginkan Pak Ridwan Kamil kan yang maju di Pilgub Jawa Barat, bukan dipindahkan ke Jakarta. Karena Gerindra sudah pasang Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Nah, Pak Deddy Mulyadi ini kan sebelumnya tarung di Pilgub 2018 ya kan, tapi kalah dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Kalau nggak salah posisinya di nomor 3 di perolehan suara hasil hitung akhir KPUD Jawa Barat. Nomor 1-nya Ridwan Kamil, nomor 2-nya Pak Sudrajat ya, yang didampingi Pak Sehu PKS, Presiden PKS sekarang. Pak Sudrajat itu dari Gerindra ya, orang militer. Yang ketiga Pak Deddy Mulyadi, Deddy Mizwar. Yang terakhir tuh calonnya PDIP, Pak Hasanuddin, TB Tubagus Hasanuddin, dan Pak Anton Carlian, mantan Kapolda. Tapi pemenangnya adalah Pak Ridwan Kamil dengan Kiai Uruzanul Ulum. Itu. Nah, Ridwan Kamil ini kan mau dipasang Golkar di Jawa Barat. Tapi Gerindra sudah keburu pasang Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Padahal bukankah itu bagus gitu loh ketika Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi tarung di Jawa Barat. Atau kalau bisa bersatu aja antara RK dan Demul. Lantaran di Pilpres 2024 ini kan kedua tokoh ini juga punya posisi penting. Ridwan Kamil, Pak RK itu kan ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat. Kalau Pak Musa Rajeksa kan ketua TKD Prabowo Gibran Sumatera Utara. TKD itu tim kampanye daerah. Nah, kalau nasionalnya kan TKN, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, yang diketuai oleh bekas ketum Kadin Pak Rosan Ruslani. Ya. Nah, jadi Pak Deddy Mulyadi pun juga punya peran gitu loh, di baik itu di TKN Prabowo Gibran maupun di TKD Prabowo Gibran Jawa Barat. Punya peran sebenarnya, tapi ya itulah. Gitu. Jadi mungkin Pak Erlangga yang sangat idealis gitu ya, memperjuangkan kader-kadernya tampil gitu di Pilkada 2024 ini, ya harus takluk oleh mereka-mereka yang oportunis. Makanya Pak Luhut itu wanti-wanti kan, Partai Golkar jangan mau tunduk dengan tekanan luar. Berarti kan secara tidak langsung arahnya bisa ke Jokowi, bisa ke Prabowo. Gitu loh. Karena mohon maaf ya, mohon maaf gitu loh, kelihatannya gelagat-gelagatnya ini partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju di Pilkada serentak ini kayaknya cagup-cagupnya benar-benar harus orang yang dalam tanda kutip loyal ke Pak Prabowo, setia ke Pak Prabowo gitu loh. Dan mungkin juga Pak Jokowi. Kalau Presiden Prabowo nanti bakal lepas dari bayang-bayang mantan Presiden Jokowi, sepertinya
ya susah, perlu waktu. Karena Pak Prabowo atau nanti Presiden Prabowo itu sudah dikunci oleh mantan Presiden Jokowi, sekarang masih Presiden Jokowi dengan pangkat Jenderal TNI Kehormatan. Apalagi kemarin kan saya lihat ketika ditanya wartawan tentang IKN ya kan, kok kelihatannya gugup dan terbata-bata gitu loh menjawab pertanyaan tentang IKN. Saya tahu di hati kecilnya Presiden Prabowo itu ada niat dia tuh sebenarnya ingin sekali bagaimana hari pertama nanti dia jadi presiden, nanti 20 Oktober 2024 yang akan datang ya, dia tuh langsung menerbitkan ya semacam kalau presiden Amerika tuh executive order ya, atau keputusan presiden gitu ya, atau instruksi apapun itulah untuk menghentikan IKN ibu kota Nusantara gitu loh. Dan mohon maaf ya, dari narasinya Presiden Jokowi sebelum pemilu kemarin itu, beliau punya data mengenai ketua-ketua umum partai yang tersandra banyak kasus hukum. Pak Erlangga kita sudah tahu lah, Pak Zulkifli Hasan oke. Dan masih banyak lagi, termasuk Pak Prabowo, beliau kan ketua umum Partai Gerindra toh ya kan, walaupun hari-hari Partai Gerindra dijalankan oleh Profesor Sufmi Dasko, ketua hariannya, wakil ketua DPR. Nah, Prof. Sufmi Dasko sendiri juga punya kasus. Jadi gimana ya, sulit saya membayangkan kepresidenan Prabowo nanti akan lepas dari bayang-bayang Jokowi, karena udah pasti dari diksi yang digunakan ya, bahwa nanti Presiden Prabowo akan melibatkan mantan Presiden Jokowi untuk menyusun kabinet, bahkan sampai Presiden Jokowi menitipkan orang-orangnya buat jadi menteri kepada Presiden Prabowo nanti. Ya sulit rasanya untuk Presiden Prabowo nanti bisa memerintah dengan tenang gitu loh. Karena udah pasti akan dikendarai oleh Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi punya senjata, Gibran. Gibran dan para loyalisnya Jokowi. Yang tergabung dalam koalisi besar Tegak Lurus Jokowi. Itu loh. Jadi mohon maaf, 58% atau hampir 100 juta suara hasil Pilpres 2024 itu mayoritasnya adalah mereka-mereka yang alumni pendukung Jokowi, tapi mereka tidak melihat Prabowo. Mereka tidak dukung Prabowo sebenarnya. Yang mereka dukung itu sebenarnya adalah Gibran. Dengan harapan mereka dengan kekuatan super besarnya, kanon katanya super besar ya, bisa mendongkel Presiden Prabowo dalam waktu cepat dari kursi kepresidenannya.
Nah, karena 58% itu mayoritasnya adalah mereka yang dukung Gibran, bukan yang dukung Prabowo. Mereka yang Prabowo tulen ya, alias mereka yang anti banget dengan Jokowi gitu ya, itu di antara barisan 58% pemilih hasil Pilpres 2024 Indonesia itu hanya kecil jumlahnya. Kecil sekali. Mereka yang gak peduli dengan Gibran, gak peduli dengan Jokowi, yang mereka lihat itu hanya Prabowo-nya saja, itu dikit. Dan di Partai Gerindra itu ada di faksi Fadlizon. Karena Fadlizon ini kan semenjak Pilpres 2014 itu kan menjadi arch critic of Pak Jokowi. Fadlizon. Nah, tapi Fadlizon ini sengaja dihilangkan suaranya oleh Pak Prabowo agar ya istilahnya nggak terlalu banyak bawel, nggak terlalu cerewet lah gitu. Karena bisa mengganggu keharmonisan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya. Juga sekaligus nanti bisa menggagalkan strategi jahatnya Pak Prabowo nanti menjela-jela Presiden Jokowi agar beliau nanti bisa dapat dukungan dari Presiden Jokowi biar nanti jadi presiden berikutnya. Gitu. Jadi makanya suaranya Pak Fadlizon itu dihilangkan dari Partai Gerindra. Sebaliknya, faksi yang dominan sekarang di Partai Gerindra itu adalah faksinya Dasko. Nah, faksi yang dipimpin oleh Sufmi Dasko dan kawan-kawan inilah yang sekarang menguasai Gerindra. Ya, faksinya Sufmi Dasko dan kawan-kawan ini kan orang-orang yang istilahnya ya udahlah ngekor aja kemana Pak Prabowo itu berada gitu loh. Pak Prabowo mau dekat dengan Presiden Jokowi, mau jilat-jilat, celup-celup Meki paginanya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana, ya udah ikut aja, nggak usah dicerewetin, nggak usah diganggu gitu loh. Nah itu, dan ya supaya tujuannya Pak Prabowo bisa dapat dukungan dari Presiden Jokowi biar nanti jadi presiden ke-8 Indonesia nanti, ya itulah mereka yang sekarang ini menguasai Partai Gerindra. Faksi yang ini yang dipimpin oleh Dasko, Sufmi Dasko gitu. Sama halnya di Golkar. Golkar itu kan juga ada faksi yang anti banget dengan yang namanya Jokowi. Dan faksi itu dipimpin oleh Yusuf Kalla. Faksi Golkar yang anti Jokowi ini banyak yang ngekor Yusuf Kalla. Di Pilpres 2024 dukung Anies Baswedan. Dan sebagiannya lagi dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini. Tapi sekarang Golkar ini dikuasai oleh faksi-faksi yang dipimpin oleh orang-orang yang loyal kepada Presiden Jokowi. Seperti faksinya Luhut, faksinya Bambang Susatyo, faksinya Agus Gumiwang Kartasasmita, faksinya Pak Bahlil, dan masih banyak lagi. Gitu. Jadi, dan faksinya Abu Rizal Bakri, faksinya Akbar Tanjung di Golkar itu udah kuncup, udah nyusut pengaruhnya.
Abu Rizal Bakri ini kan adalah orang yang sangat dekat dan loyal kepada Pak Prabowo. Tapi memang yang namanya Abu Rizal Bakri ketika didudukkan sebagai ketua Dewan Pembina Partai Golkar memang nggak bisa bersuara apa-apa gitu. Jadi simpulannya dari pembahasan kita selama hampir setengah jam ini ya hanya bermuara pada satu hal aja, bahwa pertama, Partai Golkar akan OTW diambil alih oleh Presiden Jokowi pada waktunya. Tinggal tunggu saja waktunya kapan Partai Golkar ini akan menjadi partai milik Jokowi & Co. Ya, dan faksi-faksi yang anti terhadap Jokowi di Partai Golkar akan dibuang satu-satu. Bukan tidak mungkin tokoh-tokoh yang mengkritisi Jokowi di Golkar akan dibuang. Di antaranya ya JK, ARB, dan masih banyak lagi. Gitu. Dan yang kedua, ya, akan sangat mungkin Jokowi itu akan menjadi supreme leadernya Indonesia. Terima kasih, selamat sore.